Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustini dari BKI 3A. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ilyas selaku dosen pengampu mata kuliah model-model konseling. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan yang sudah diberikan guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada semester 3 saya kali ini. Yang pertama, yaitu tentang teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Dalam pendekatan psikoanalisis ada beberapa macam, yaitu asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas transferensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik pokok dalam terapi psikoanalisa yaitu asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran kehidupan sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran klien dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode inilah yaitu metode pengungkapan pengalaman masa lampau atau penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi dirinya sendiri. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang dilakukan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Kemudian, analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh titik terang kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Aspek yang membuat klien bermimpi dikarenakan adanya sistem imunitas pencernaan otak yang membuat orang itu bermimpi, dan bisa saja orang itu berimajinasi tinggi sehingga terkontaminasi oleh masalah-masalah pribadinya sehingga terbawa-bawa ke dalam mimpi. Selanjutnya, analisis dan interpretasi transferensi. Transferensi atau pemindahan terjadi secara tiba-tiba dan dengan sendirinya dalam proses terapeutik. Pada saat di mana kegiatan-kegiatan klien yang ada di masa lalu yang tidak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada orang lain yang ada di masa kini. Dan yang terakhir ada analisis dan interpretasi resistensi. Menurut Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan dirinya. Dan interpretasi menurut konselor terhadap resistensi ditujukan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Alfred Adler pada kelompok neo-Freudian yang berdasar kepada psikoanalisa. Secara detail, psikoanalisi tak banyak mengenal Adler. Selain perkembangan karirnya, yang selalu tergabung dengan kelompok psikoanalisisnya Sigmund Freud, namun kemudian bersama Freudian lain memisahkan diri dari psikoanalisa klasik. Adler sendiri memisahkan dirinya dari psikoanalisis pada tahun 1911 karena tidak sepakat dengan pendapatnya Freud tentang psikoanalisis seksual. Alih-alih ia memilih untuk mengembangkan psikologi sosial. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan kenapa neo-Freudian banyak memisahkan diri dari Freud, karena psikoanalisis dengan psikologi sosial jauh berbeda
dan psikologi sosial lebih dekat dengan psikologi pada umumnya dibanding dengan psikoanalisis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model counseling behavior therapy. Eksperimen Pavlov classic conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari eksperimen atau percobaan ini yaitu bahwa tingkah laku yang sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditional process, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan-rangsangan yang tidak kondisi berlama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan yang berkondisi. Jika dikaitkan dengan model counseling behavior therapy, maka menciptakan suatu kondisi baru yang lebih membaik, membantu membuang respons yang lama yang dapat merusak diri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari model counseling rasional emotif terapi. Manusia pada umumnya adalah makhluk yang unik, yang memiliki kecenderungan cara berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir secara rasional, manusia akan lebih efektif, bahagia, dan kompeten. Namun, ketika manusia berpikir secara irasional, maka manusia akan menjadi tidak efektif. Rasional emotif adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya diri manusia itu sendiri. Manusia adalah subjek yang sadar akan objek yang ada pada lingkungannya dan dihadapinya. Manusia adalah makhluk yang berbuat dan berkembang, yang merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti manusia itu bebas, berpikir, bernafas, dan berkehendak sesuai kemauannya sendiri. Yang kelima ada tentang perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Menurut Rogers, pada tahun 1961, ia menyatakan bahwa jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya kesanggupan menggunakan hubungan untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada 6 kondisi yang diperlukan dalam memadahi bagi perubahan kepribadian manusia. Ada 2 orang yang berada dalam hubungan psikologis. Orang pertama disebut klien, yaitu dalam keadaan tidak selaras, peka, dan sangat cemas. Dan orang kedua disebut sebagai terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Terapis merasakan perhatian positif tak bersyarat terhadap klien. Terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkomunikasikan perasaannya kepada terapis. Komunikasi, pengertian, empatik, dan rasa hormat yang positif tak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Ada 3 atau sikap terapis yang membentuk bagian dengan hubungan terapeutik. Yang pertama yaitu keselarasan atau kesejatian. Konsep kesejatian yang dimaksud Rogers adalah bagaimana terapis tampil nyata, utuh, otentik, atau yang tidak palsu, serta terintegrasi selama pertemuan terapi. Terapis bersikap secara spontan dan terbuka, menyatakan sikap-sikap yang ada pada dirinya, baik yang positif maupun negatif. Terapis tidak diperkenankan terlibat secara emosional dalam berbagai perasaan-perasaan secara impulsif terhadap klien. Hal ini dapat menghambat proses terapis. Jelas bahwa pendekatan klien centered berasumsi jika terapis selaras atau menunjukkan kesejatiannya dalam berhubungan dengan klien, maka proses terapeutik terjadi secara langsung
dan bisa dengan tenang. Yang kedua, ada perhatian positif tak bersyarat. Perhatian tak bersyarat itu tidak dicampuri oleh evaluasi atau penilaian pemikiran-pemikiran dan tingkah laku klien sebagai hal yang buruk atau baik. Perhatian tak bersyarat ada setiap pada terapis, yaitu dengan contoh, saya mau menerima asalkan, atau saya menerima Anda apa adanya. Perhatian tak bersyarat itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka semakin besar derajat kesukaan, perhatian, dan penerimaan hangat terhadap klien, maka semakin besar pula peluang untuk menunjukkan perubahan pada klien. Yang ketiga, pengertian empatik yang akurat. Pada bagian ini, hal yang sangat krusial, di mana terapis benar-benar dituntut untuk menggunakan kemampuan inderanya dalam berempati guna mengenali dan menggunakan kemampuan untuk menjelajahi pengalaman subjektif dalam diri klien. Maka konsep ini menyiratkan terapis untuk memahami perasaan-perasaan klien yang seakan-akan perasaannya ada pada dirinya sendiri. Tugas yang makin rumit adalah dalam memahami perasaan klien yang samar dan memberikan makna yang semakin jelas. Tugas terapis yaitu membantu kesadaran klien terhadap perasaan-perasaan yang dialami oleh klien. Sedangkan menurut Trait and Factor, hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat pribadi, dan berhubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensi dalam diri konselor, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang lebih baik. Konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberi pengaruh baik untuk mendapat cara yang baik dalam membuat keputusan yang ada dalam diri klien. Yang keenam yang akan saya jelaskan yaitu tentang teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Adapun teknik pendekatan yang dilakukan oleh Gestalt yaitu yang pertama permainan dialog, yang mana teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk melakukan dialog dari dua kecenderungan yang saling bertentangan. Melalui teknik ini, klien akan mengarahkan dirinya sendiri pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko setelah apa yang dia bicarakan. Yang kedua, yaitu latihan untuk bertanggung jawab. Teknik ini dimaksud untuk membantu klien agar mengakui dan menerima kesalahannya atau perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu bermain proyeksi. Permainan dalam teknik ini artinya memantulkan kepada orang lain tentang perasaannya dan diri sendiri yang tidak mau menerima atau mau menerima. Yang keempat yaitu teknik pembalikan. Teknik ini adalah cara seseorang untuk mempresentasikan dirinya sendiri mempresentasikan dirinya dari pembalikan dorongan-dorongan yang mendasari pada dirinya. Pada nomor 7, saya akan menjelaskan tentang 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan spiritual. Adapun aspek fisik atau biologis, yaitu aspek yang memungkinkan manusia terikat dengan hukum fisik seperti lapar, sakit, mencari kepuasan biologis, tertarik pada dunia materi, dan sebagainya. Dan aspek psikis yaitu aspek kejiwaan, mental, emosional yang sangat mempengaruhi kualitas diri manusia. Dan yang terakhir ada aspek spiritual yaitu merupakan sisi transendensi pada manusia yang mengatasi dunia fisik, sosial, berfungsi memberikan makna hidup dalam diri manusia. Dan pada soal terakhir, saya akan menjelaskan kembali isi makalah yang pernah saya buat dengan judul Model Konseling Terapi Adlerian, yang mana materinya yaitu mengenal seorang Adler.
Adler memiliki nama asli Alfred Adler yang lahir di pinggiran kota Wina, Austria pada tahun 1870. Seorang psikiater terapi yang pernah bekerja sama dengan Sigmund Freud. Sebelum menjadi seorang psikiater, Adler pernah belajar menjadi lulusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895. Hingga pada akhirnya, ia bertemu dengan Sigmund Freud dan menjalani kerjasama selama 10 tahun dan mendirikan Vienna Psychoanalytic Society. Namun, selang beberapa tahun setelahnya, Adler memilih berpisah dari Freud dan membuat idenya sendiri tentang psikiatri. Adler mengembangkan pendekatan terapi yang dikenal sebagai psikoal individu, dan pada tahun 1912 ia mendirikan Society of Individual Psychology. Pengertian terapi Adlerian. Terapi Adlerian atau terapi individu adalah pendekatan di mana seorang terapis bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi hambatan dan menciptakan strategi yang efektif untuk bekerja menuju tujuan mereka antara konselor dan klien. Adlerians meyakinkan bahwa dengan mendapatkan wawasan tentang tantangan yang dapat mengatasi perasaan rendah diri. Selain itu, Adlerian juga meyakinkan bahwa orang-orang paling puas ketika mereka bekerja untuk kepentingan sosial, yaitu ketika mereka melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat dengan secara keseluruhan. Pengertian introvert. Introvert pada umumnya sering dikenal sebagai pemalu. Namun, orang-orang salah mengartikan dua hal yang berbeda ini. Adapun pengertian masing-masing di antaranya antara introvert yaitu Pengertian introvert. Introvert pada umumnya sering dikenal orang sebagai pemalu. Namun, orang-orang salah mengartikan dua hal yang berbeda ini. Adapun pengertian masing-masing di antaranya antara introvert dan pemalu, yaitu introvert adalah kepribadian yang menonjol karakter dari seseorang tersebut. Sedangkan pemalu yaitu sifat yang dimiliki seseorang. Bahkan, pemalu dapat dikatakan sebagai gangguan kesehatan mental karena tidak sesuai sifat manusia pada umumnya. Adapun ciri-ciri kepribadian introvert yang perlu Anda ketahui ada 3, yaitu yang pertama, lebih banyak menggunakan lobus frontalis, yang kedua, berorientasi pada benak mereka sendiri, dan yang ketiga, lebih nyaman berbincang secara empat mata. Ada 5 cara dalam mengatasi kepribadian introvert. Yang pertama, menulis tentang hal-hal yang menarik. Yang kedua, mendalami bidang yang diminati. Yang ketiga, melakukan interaksi sederhana. Yang keempat, belajar public speaking. Dan yang kelima, menikmati waktu sendiri. Ada 6 tahapan terapi Adlerian pada konseling. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan terapeutik yang tepat. Yang kedua, menggali dinamika psikologi yang ada dalam diri klien. Yang ketiga, membangun semangat pengembangan rasa memahami diri sendiri pada klien. Yang keempat, menolong klien menentukan pilihan-pilihan barunya. Yang kelima, memahami bagaimana klien mengembangkan gaya berpikir mereka. Dan yang terakhir, menyarankan klien pada pengalaman masa lalu yang berkontribusi dalam masalah hidupnya. Ada kelebihan dan kekurangan yang ada pada terapi Adlerian ini. Adapun kelebihan terapi Adlerian yaitu keyakinan bahwa setiap orang dapat berubah. Untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi, manusia bersifat positif. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien menekankan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah akan tetapi manusianya lah yang mau sakit. Menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku dan manusia itu sendiri. Tingkah lakunya berarah tujuan, lebih menekankan pada aspek-aspek psikologis sosial. Dan kelemahan terapi Adlerian yaitu kurang memiliki dasar penelitian yang suportif dan tegas. Hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektivitasan teori Adlerian dalam konseling. Pendekatan masih dapat kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Terlalu optimis,
perihal sifat manusia, khususnya kerjasama dan kepedulian sosial. Prinsip dasar pada pendekatan kali ini yaitu seperti struktur keluarga yang demokratis, pendekatan yang sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk klien yang kurang cerdas. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada banyak kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.